sudah ikut di situ. Dan semua orang udah mempunyai VP yang banyak. Itu yang akan membeli VP siapa? Nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baiklah. Pak Ahmad, mungkin akan ditampung dulu dua pertanyaan sekaligus dijawab apa satu-satu? Satu-satu. Oke, baiklah. Silakan Pak. Ini pertanyaannya untuk rakyat Indonesia ini ya. Seluruh rakyat YouTubers ya. Ya, saya coba untuk jawab satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan tim profit. Teman-teman semua, tim profit ini yang menentukan Anda dibagi hasil tim profit dari apa? Penukaran, processing fee. Dari proses Processing fee. dari penjualan. Oke. Tim profit, Pak, nanti bagaimana kalau misalkan semua tingkatnya akhirnya menjadi timer? Tim profitnya akan jadi kecil atau besar? Ya, kalau dibilang Pak ini akan kecil, belum tentu. Karena Anda tahu semua saat ini yang jualnya tidak banyak. Ya, yang jualnya belum banyak. Itu yang akan menentukan tim profitnya besar atau kecilnya. Nah, tapi kondisinya akan jauh lebih kecil dari yang awal. Saya melihat bahwa kemungkinan iya, ya, karena VTube tentunya memiliki satu perhitungan yang matang, ya, untuk bisa melihat dari kesehatan dari yang PP yang beredar. Tentunya hasil dari marketing plan itu menentukan kesehatan dari PP yang beredar. Jadi pengunci pengamannya adalah satu perhitungan bahwa tim profit ini akan dibagi equal. Yang pertanyaan saya gini, Pak, saya baru capai misalkan seorang gold. Dulu gold kayaknya pernah lupa dapat 100 PP, sekarang kan cuma 10 Pak gitu. Ya. Atau diamond Pak, dulu ribuan PP, sekarang cuma ratusan PP. Bapak Ibu percaya Ibu Ineta, Dr. Dedi, dan orang-orang diamond di awal adalah orang yang harusnya protes paling keras soal itu. Tapi kenapa kami tidak protes? Karena kami tiap hari traktirin bronze, tiap hari traktirin silver, tiap hari ngebagi-bagi equal. Ya, kita ngebagi income kita berbagi semua sehingga equal sama. Jadi ada kelebihan di situ. Ya. Yang dimana kami merasa bahwa apa yang sudah kami hasilkan, kalau memang sudah setiap orang punya prestasi, kita bagi. Pertama, saya mengajak teman-teman untuk berpikir hal seperti itu. Jangan lihat dari kecil income, karena itu ini gerbang. Jadi fokuskan tim profit yang ada ini memang akan kondisinya equal. Yang equal itu rata, bagi rata. Ya. Anda tiap hari didoain, Anda tiap hari keluarkan penghasilan Anda. Saya seringkali bilang, dan saya seringkali selalu bilang ke gold, si silver, saya bilang kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena kamu punya pemimpin setiap hari naktirin kamu. Tim profitnya dia kok di awal, ya, dibagi-bagi secara equal. Jadi ini keunikan dari marketing plan kita. Bukan besar gedenya, tapi equalnya. Paham ya? Nanti besar gedenya di masa berikutnya, Pak. Akan ada income yang hitupnya stabil, ditambahin income berikutnya. Ini karakter dari tim profit. Mempengaruhi gede besarnya tergantung dari sisi penjualannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pertama tahu jawabannya, bahwa kita memang punya karakteristik di pintunya tim profit equal. Ya. Saya tidak pernah berhenti bersyukur dan berdoa bahwa semoga dengan income yang diambil dari kami para diamond sangat bisa bermanfaat untuk bronze, silver, gold. Paham ya? Jadi itu karakter yang pertama, equal. Jadi kalau Anda mendapat jawaban, kenapa yang lebih awal lebih gede dulu? Karena nyampainya lebih awal. Dia wajar misalkan dapat yang lebih besar, kalau ya, karena kecepatannya dan jumlah kekuatannya lebih kuat.
Ada nggak kondisi ada seorang Gold punya user 10.000 orang? Ada nggak seorang Gold yang punya user cuma 50 orang? Ada. Kira-kira sama bagi hasil? Sama gitu. Jadi tim profit tidak bisa dikatakan satu kelemahan. Ini adalah sebuah karakter bahwa VTubers adalah seorang profesi yang senang berbagi. Oke. Insya Allah dengan menjawab seperti itu ini bisa dimengerti. Biasanya seperti itu. Yang kedua, masalah VP ketika nantinya akan ada yang menjual, itu kan nanti. Faktanya sekarang orang punya duit udah pasti dapat VP? Belum tuh. Bapak Ibu, yang kalau pertama adalah untuk menjadi kemungkinan itu terjadi, marketing plan yang ada saat ini sudah banyak sekali pengaman-pengamannya untuk tidak membuat VP-nya Bubble. overpay atau overpay. Dan pertama apa pengamannya? VP-nya harus ditaruh 10 VP. Kalau punya 11 juta orang, berarti ada 10 juta yang cuma hanya bisa ditukarkan oleh pakai misi. Ada lagi pengalaman berikutnya? Ini sedikit ya, belajar hitung-hitungan sedikit ya, nggak apa-apa ya, supaya nanti teman-teman bisa menjawab ya. Yang kedua adalah perpanjangan misi. Yakin teman-teman semua jual semua. Saya sering belum ketemu, wah nanti kalau pipinya nggak laku gimana? Oh gitu. Ya udah, kamu mau jual, saya beli. Mikir jual nggak ya, jual nggak, akhirnya nggak jual. Akhirnya diperpanjang misinya. Kita punya satu mekanisme harus perpanjang. Ada manajemen jadi itu satu pengamanan. Berikutnya apa? Tim level 1, level 2, level 3, level 5. Level 5 orang yang belum membangun big data dipotong 50%. Wajar apa? Wajar banget. Ini salah satu pengamanan. Ada processing fee. Apalagi pengamannya? Ayo, fase kedua. Yes. Jadi tahu-tahu terus hadir. Ini emak ya. Fase keduanya e-commerce, fase ketiganya, fase keempatnya, PP-nya kan bisa dibelikan ini, dibayarkan ini, diinovat. Insya Allah ya, kalau ini semakin besar, kita bayar pakai PP, dan di mana yang tidak bisa pakai PP. Kira-kira PP-nya akhirnya ada yang beli atau ada yang nyari? Nyari. Jadi kalau VTube nggak punya program, saya setuju dengan orang itu, TV-nya nggak akan bisa kebayang. Tapi VTube-nya bertumbuh, VTube-nya sudah punya program dari awal. Jadi bukan cuma hanya mengeluarkan sebuah pola ekosistem, VTube-nya dari awal, teman-teman pasti sudah tahu ya, akan ada fase berikutnya. Itu yang membuat saya join Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya juga berpikir yang sama. Ini siapa yang perlu dari TV-nya? Ya. Di fase saat ini perusahaan sudah mengumpulkan keuntungan dari periklanan. Tapi kan kalau perusahaan beli sekarang, TV-nya makin kering atau makin banjir? Konteng. Wah, makin kering. Ya. Oke, semoga itu. Jadi kunci jawabannya adalah TV-nya tidak akan terjadi seperti itu karena ada fase berikutnya yang akan dilakukan. Di luar itu ada marketing plan kita ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Dan punya satu pertanyaan lagi ya Bapak ya. Mohon maaf sebentar, ini secara singkat aja. Dari belakang. Boleh Pak? Dari belakang. Mana? Oke. Oh, oke, boleh, baiklah. Sebelah sini. Ya, Bapak, silakan. Tapi kalau matanya di belakang layar. Siap. Tes. Terima kasih Pak Novel ya. Mungkin saya pesan satu, pertama dicatat baik-baik, VP bukan IDR ya, jangan salah bicara.
VP bukan rupiah, itu jebakan dari OJK itu. Mas jangan salah ngomong, sedikit satu salah kena semuanya. Pertanyaan kami Pak, yang terus terang saya veto baru beberapa minggu, tapi bintang sudah sampai bintang 5. Nah, dari kejadian seperti itu, maaf aja ini sedikit guyon sedikit Pak, jangan ini ya terjebak sananya. Fast track akan menjadi besar-besaran Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau nanti orang banyak fast track semua gitulah ya, terus dampaknya nanti kan bersaing secara tidak sehat, sehingga harga VP kan di luar kontrol. Maaf aja saya pantau itu VP di luar kontrol, di luar EC ya, walaupun kita sepakat diminta di EC, tapi beli di luar EC banyak. Termasuk Pak Dedi bisa tahu lah. Jadi untuk hal itu monggo diatur gimana baiknya, karena apapun juga maaf ya, platinum itu bukan jabatan. Dan alhamdulillah proyek ini adalah proyek ukhuwah untuk kita bersama, peluang untuk mencari kebaikan di akhirat nanti. Nah, untuk hal itu bagaimana cara ngaturnya sehingga maaf, saat ini masyarakat Indonesia lagi semboyangan semua Pak. Jujur Pak Dedi juga saya tahu beliau juga semboyangan. Walaupun dulu pengakuan beliau Pak Dedi, Pak Dedi. Semboyangan juga, termasuk kami juga, termasuk saya sendiri juga pengusaha juga, saya pensiunan BUMN Bapak. Nah, untuk hal itu bagaimana sekarang untuk meyakinkan masyarakat Indonesia ini yang lagi sempoyangan, jujur aja semua sampai pilot semua lah, apalagi yang paling ambruk itu perhotelan, otomotif, semuanya. Nah, untuk hal itu pertanyaan saya, bagaimana kita ngomong bersama teman-teman para leader itu bukan gagah di leadernya aja, tapi kontribusi sosialnya beneran, bukan berarti harus nyumbang ya, bimbingan gitu. Ya urusan tepuk tangan untuk Bu Ledi, mana Bu Ledi? Selama saya ngomong yang bimbing saya itu Bu Ledi, dan Bu Ledi sering saya protes juga, alhamdulillah beliau orangnya sabar. Nah, untuk hal itu mari kita yang teman-teman usia diamond, platinum atau yang termasuk PLG, maaf termasuk Pak Novel mohon, dan Pak Karimun mohon bimbingannya Pak, ini bekal Bapak ke akhirat. Maaf, ini ulama juga banyak. Dan kebetulan Bapak, ya, makasih itu. Itu tadi Pak, tolong kontrol dan dibuat itulah kebersamaan antar kita semua. Terima kasih Pak. Nah, itu ada 2 pertanyaan Pak. Bisa langsung dijawab untuk Bapak Nova? Dari Imam pertanyaannya apa tadi? Enggak, dari Imam. Saya ngerti. Harga EC. Ini satu orang dari sahabat kita ingin membuat ekosistem ini lebih baik. Oke. Berkaitan dengan tadi, mungkin saya lebih menangkapnya bahwa kita perlu adanya sebuah hal yang lebih solid dalam pembinaan, baik. Kita bisa membina banyak hal ya, EC seperti apa mekanisme itu. Bahwa ya kita justru, saya Pak Will ini, kita justru orang offline Pak. Jujur Pak, kita sudah nahan diri Pak. Ya, untuk kita pelatihan di offline Pak. Tapi kita harus sadari bahwa di masa saat ini kita ya, sedang ada kebersamaan juga kepada rakyat Indonesia, yaitu menjaga yang protokol kesehatan. Nah, sebetulnya di dalam fase ini kita menerapkan sebuah edukasi dari online. Jadi yang disebutin tadi Bapak, mungkin kita ada edukasi program ketiga. Pertama, edukasi program pertama itu membahas seputar aplikasi dan action counter. Itu bisa ditemukan jadwal-jadwal yang ada. Itu kita sudah buat. Dan kita sudah punya best speaker Pak, yang memang sudah dilatih dari awal pertama kali kita berdiri. Lalu EP2 kita ngebahas tentang introducer untuk itu, memperkenalkan konsep bisnis itu apa ya. Itu ada di EP2. Nah, EP3 kita bicara tentang bagaimana cara menjadi seorang VTubers ya. EP terakhir kita bicara tentang bagaimana menjadi seorang pebisnis di situ. Jadi sebenarnya semua step by step sudah kita buat, cuma memang mungkin belum semuanya terbiasa dengan latihan online. Dan kadang kan harus di depan, kadang kalau lagi online